Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fika Aulia Hanifah, Rian Roihatul Jannah, dan saya sendiri Nazia Silvia. Di sini kami akan menjelaskan tentang komponen dan model pengembangan kurikulum. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama yaitu komponen kurikulum secara umum dalam dunia pendidikan yang luas. Menurut Shaudi Sukmadinata, teridentifikasi dalam unsur atau anatomi tubuh kurikulum yang utama adalah terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua yaitu isi atau materi, yang ketiga proses atau sistem penyampaian dan media, dan evaluasi. Nah, yang pertama yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan erat dengan arah atau hasil yang diharapkan secara mikro maupun makro. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan dengan kompetensi. Tujuan pendidikan nasional diklarifikasi menjadi 4 bagian, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, terutama berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam lembaga memiliki kewenangan dan hak untuk mengembangkan, mengelaborasi, dan menyusun atau memprogram komponen-komponen dan model pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu komponen isi. Komponen isi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Adapun rumusan isi kurikulum yang dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pembelajaran. Yang kedua yaitu materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kemudian ada komponen strategi. Komponen strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, strategi memiliki 2 hal yang penting, yaitu rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan belajar nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Baik, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Fika. Monggo Mbak Fika. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen evaluasi. Jadi evaluasi adalah suatu proses interaksi, deskripsi, dan pertimbangan atau judgement untuk menemukan hakikat dan nilai dari suatu hal yang dievaluasi. Dalam hal ini yaitu kurikulum. Evaluasi kurikulum sebenarnya dimaksudkan untuk memperbaiki substansi kurikulum, prosedur implementasi, metode instruksional, serta pengaruhnya pada pelajaran dan perilaku siswa.
Kemudian berdasarkan definisi kurikulum yang digunakan akan dapat diketahui aspek-aspek apa yang akan dievaluasi. Untuk mengetahui aspek-aspek evaluasi kurikulum dapat dilihat dari perspektif model evaluasi kurikulum. Misalnya pada model Taylor, mengutamakan hasil belajar peserta didik sebagai aspek penting dalam evaluasi kurikulum. Aspek-aspek evaluasi kurikulum harus sesuai dengan tahap-tahap dalam pengembangan kurikulum, yaitu penentuan tujuan umum, perencanaan, uji coba dan revisi, uji lapangan, pelaksanaan kurikulum, dan pengawasan mutu. Untuk pembahasan yang berikutnya, kita akan membahas mengenai model-model pengembangan kurikulum. Model yang pertama yaitu model Hilda Taba. Dalam kurikulum ini, kurikulum didefinisikan sebagai suatu usaha total dari sekolah untuk membawa hasil yang diinginkan di dalam sekolah maupun di luar situasi sekolah, atau rangkaian pengalaman potensial yang diberikan di sekolah dengan tujuan untuk mendisiplinkan peserta didik dengan jalan berpikir dan bertindak. Model Taba merupakan modifikasi dari model Taylor. Modifikasi tersebut penekanannya terutama pada pemusatan perhatian guru. Taba mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh guru dan memosisikan guru sebagai inovator dalam pengembangan kurikulum merupakan karakteristik dalam pengembangan model Taba. Model ini dimulai dengan melakukan eksperimen, kemudian diteorikan, dan kemudian diimplementasikan. Langkah-langkah dalam proses pengembangan kurikulum menurut Taba, yang pertama yaitu diagnosis kebutuhan. Agar kurikulum menjadi berguna pada pengalaman belajar murid, Taba berpendapat bahwa sangatlah penting mendiagnosis berbagai kebutuhan peserta didik. Hal ini merupakan langkah penting pertama dari Taba tentang apa yang anak didik inginkan dan perlukan untuk belajar. Karena latar belakang peserta didik yang beragam, maka diperlukannya diagnosis tentang gaps, berbagai kekurangan, dan perbedaan latar belakang. Kemudian langkah yang kedua, merumuskan tujuan pendidikan. Formulasi yang jelas dan tujuan-tujuan yang komprehensif untuk membentuk dasar pengembangan elemen-elemen berikutnya. Secara jelas, Taba berpendapat bahwa hakikat tujuan akan menentukan jenis pelajaran yang perlu untuk diikuti. Dalam merumuskan tujuan pendidikan, ada 4 area yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu konsep atau ide yang akan dipelajari, atau concepts or ideas to be learned. Kedua, sikap, sensitivitas, dan perasaan yang akan dikembangkan, yaitu attitudes, sensitivities, and feeling to be developed. Ketiga, pola pikir yang akan ditekankan, dikuatkan, atau dimulai atau dirumuskan. Kemudian, yang keempat, kebiasaan dan kemampuan yang akan dikuasai atau habits and skills to be mastered. Ketiga, yaitu seleksi isi. Menurut Taba, isi atau materi yang akan diajarkan kepada peserta didik yang pertama harus valid dan signifikan. Kemudian yang kedua harus relevan dengan kenyataan sosial. Yang ketiga, isi harus mengandung keseimbangan antara keluasan dan kedalaman. Yang keempat, isi harus mencakup beberapa tujuan. Kemudian yang kelima, isi harus dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta didik untuk mempelajarinya dan bisa dihubungkan dengan pengalaman mereka. Kemudian langkah yang keempat yaitu organisasi materi. Dalam menyusun kurikulum, terutama terkait dengan bentuk penyajian bahan pembelajaran atau isi atau organisasi kurikulum, ada 2 organisasi kurikulum yang bisa menjadi pilihan, yaitu kurikulum berdasarkan mata pelajaran dan kurikulum terpadu. Kemudian yang kelima ada seleksi pengalaman belajar. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam seleksi pengalaman belajar peserta didik. Yang pertama, pengalaman peserta didik harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sebab setiap tujuan akan menentukan pengalaman pembelajaran. Yang kedua, setiap pengalaman belajar harus memuaskan peserta didik. Yang ketiga, setiap rancangan pengalaman belajar sebaiknya melibatkan peserta didik. Yang keempat, dalam satu pengalaman belajar kemungkinan dapat mencapai tujuan yang berbeda. Kemudian langkah yang keenam, organisasi pengalaman belajar. Mengutip pendapatnya Taylor, terdapat 3 prinsip dalam mengorganisasi pengalaman belajar, yaitu kontinuitas, urutan isi, dan integrasi. Kontinuitas berarti bahwa pengalaman belajar yang diberikan harus memiliki kesinambungan yang diperlukan untuk pengembangan belajar selanjutnya dan untuk memperoleh pengalaman belajar dalam bidang lain.
Adapun urutan isi, artinya setiap pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik harus memperhatikan tingkat perkembangan mereka. Kemudian langkah yang ketujuh, penentuan tentang apa yang harus dievaluasi dan cara untuk melakukannya. Dalam melakukan evaluasi, Taba menganjurkan beberapa hal. Yang pertama, menetapkan kriteria penilaian. Yang kedua, menyusun program evaluasi yang komprehensif. Yang ketiga, menetapkan teknik pengumpulan data. Yang keempat, melakukan interpretasi data evaluasi. Yang kelima, menerjemahkan evaluasi ke dalam kurikulum. Selanjutnya yaitu model pengembangan kurikulum dari Tyler. Model pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Tyler dilakukan berdasarkan pada beberapa pernyataan yang mengarah pada langkah-langkah pengembangan kurikulum. Menurut Tyler, ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum. Di antaranya yaitu menentukan tujuan pendidikan. Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan sebagai sumber dalam penentuan tujuan pendidikan menurut Tyler, yaitu yang pertama, hakikat peserta didik. Yang kedua, kehidupan masyarakat masa kini. Yang ketiga, pandangan para ahli bidang studi. Yang selanjutnya yaitu menentukan proses pembelajaran. Sebuah penetapan tujuan selanjutnya ialah menentukan proses pembelajaran apa yang paling cocok dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan organisasi pengalaman belajar. Pengalaman belajar di dalamnya mencakup tahapan-tahapan belajar dan isi atau materi belajar. Bahan yang harus dipelajari peserta didik dan pengalaman belajar apa yang harus dilakukan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan dalam pencapaian tujuan. Yang keempat yaitu menentukan evaluasi pembelajaran. Menentukan jenis evaluasi apa yang cocok digunakan merupakan kegiatan akhir dalam model Tyler. Jenis penilaian yang akan digunakan harus disesuaikan dengan jenis dan sifat dari tujuan pendidikan atau pembelajaran tersebut, materi pembelajaran, dan proses belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu model pengembangan kurikulum dari D.K. Wheeler. Wheeler mempunyai argumen tersendiri agar pengembangan kurikulum dapat menggunakan lingkar proses yang setiap elemennya saling berhubungan dan saling bergantung. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkahnya merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya, dan satu langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya telah diselesaikan. Wheeler mengembangkan ide-idenya sebagaimana telah dilakukan oleh Tyler dan Taba. Wheeler menawarkan 5 langkah yang saling berkaitan dalam proses kurikulum. Yang pertama yaitu seleksi maksud, tujuan, dan sasaran dilakukannya pembelajaran. Yang kedua yaitu seleksi pengalaman belajar untuk membantu mencapai maksud, tujuan, dan sasaran. Yang ketiga, seleksi isi melalui tipe-tipe tertentu dari pengalaman yang mungkin ditawarkan. Yang keempat yaitu organisasi dan integrasi pengalaman belajar dan isi yang berkenaan dengan proses belajar mengajar. Yang kelima yaitu evaluasi setiap fase dan masalah tujuan-tujuan. Yang terakhir yaitu model pengembangan kurikulum dari model POCAM. Dalam model POCAM mengembangkan 5 hal yang dalam proses pengembangan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan wilayah atau area yang akan melakukan perubahan kurikulum. Wilayah itu bisa terjadi hanya pada suatu sekolah atau madrasah, satu kecamatan, kabupaten atau kota, atau mungkin tingkat provinsi, atau mungkin tingkat nasional. Penetapan area ini ditentukan oleh wewenang yang dimiliki oleh pengambil kebijakan dan pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu menetapkan personalia, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu menetapkan organisasi dan prosedur yang akan ditempuh, yaitu dalam hal merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, dan menentukan evaluasi. Keseluruhan prosedur tersebut dapat dibagi ke dalam 5 langkah, yaitu membentuk tim pengembangan kurikulum, melakukan penilaian terhadap kurikulum yang sedang berjalan, melakukan studi atau penjajakan tentang penentuan kurikulum baru, merumuskan kriteria dan alternatif pengembangan kurikulum, dan yang terakhir, menyusun dan menulis kurikulum yang dikehendaki. Yang keempat yaitu implementasi kurikulum. Pada tahapan ini perlu disiapkan secara matang
berbagai hal yang dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas penggunaan kurikulum seperti pemahaman guru tentang kurikulum, sarana atau fasilitas yang tersedia dalam manajemen sekolah. Dan yang kelima yaitu melaksanakan evaluasi kurikulum yang menyangkut evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru di sekolah, evaluasi terhadap desain kurikulum, evaluasi keberhasilan siswa, dan evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum.